Kita mau baca ayatnya. Silakan media. Apakah anak-anak rindu menjadi seperti Kristus? Amin. Yang bicara baru sebelah sana. Amin. Kayaknya yang bicara cuma 10 orang. Amin. Yes. Ini dia ayatnya. Kita mau baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa saya ada di dalam Tuhan, saya hidup sama seperti Kristus hidup. Iya, itu dia ayatnya. Barang siapa bicara, aku anak Tuhan Yesus loh, harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, kira-kira kita bisa gak ya hidup seperti Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia? Kurang lebih ya tahun 1 Masehi. Bisa gak? Wah, ragu-ragu. Kira-kira bisa gak ya? Bisa gak adik-adik kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup ketika Tuhan Yesus menjadi manusia di dalam dunia? Bisa apa enggak? Bisa. Yang bisa sebelah sana. Coba kita tanya lagi. Oh ya, jujur saja. Kalau bilang enggak, nggak apa-apa, enggak. Ya, kalau bisa, ya haleluya. Bisa nggak saya hidup seperti Tuhan Yesus hidup ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia? Bisa nggak ya? Bisa. Yang bisa lumayan, 50%. Pertanyaan terakhir, saya bisa nggak ya seperti Tuhan Yesus? Seperti Tuhan Yesus ketika berada di dalam dunia. Bisa nggak? Bisa. Oke, ini ya amalan yang baik. Ya, nah ada 2 nomor di sini, 1 dan 2. Ada di dalam Tuhan, wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya ada di dalam Tuhan Yesus itu apa ya? Coba kita lihat ini. Nah, ini dia. Ada di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Belum. 1, 2. Ini dia. Kalau ada di dalam Tuhan, dia akan takut berbuat dosa. Kalau nyontek, ada kesempatan nyontek gini. Kenapa? Bukan kedinginan atau kelaparan, tapi dia takut berbuat dosa. Seperti apa ya dosanya ya? Mana. Ini dia. Siapa yang suka membuli temannya? Jelek kamu, keriting kamu, hitam kamu, bibirnya doer kamu, motonya belum kamu, seperti jengkol. Siapa yang suka bully teman seperti itu? Orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, dia gak pernah bully temannya. Dia gak pernah kata-katain temannya. Simpen ya. Kalau ada yang seperti itu, nanti kita mau minta ampun sama Tuhan. Dosa apa lagi ya kak? No. Berantem. Wah, sama temannya. Aku preman di sekolahan. Siapa yang berani sama aku, akan aku tendang, akan aku tonjok. Wah. Kalau ada di dalam Kristus, tidak boleh seperti ini. Siapa yang suka seperti ini? Berantem sama temannya. Ada? Gak ada yang ngaku. Jangan dong di sini. Dong. Ada juga ada di belakang. Kirain baju merah. ada udah di Jakarta saja. Coba lanjut. Rebutan main. Apalagi kakak dikasih mainan bagus. Aku kok enggak sih? Rebutan. Kaleb itu. Kalau habis rebutan Irian. apa yang terjadi? Ini. Kaleb. Mana? Cemburu dia kalau lebih apa aku sama si Mana? Ini dia.
Kaleb. Kalau nggak dapat barangnya, nangis nangis. Kalau nangis, sekali nangis, bohlam semua pecah. Ada yang seperti itu? Kalau nangis, teriaknya sampai 1 kilometer baru berhenti. Oh ada ya? Nggak boleh. Orang yang ada di dalam Kristus, dia nggak boleh sering ngambek. Ini juga nggak boleh apa? Nyontek itu dosa. Nyontek itu dosa. Anak Tuhan nggak boleh nyontek. Siapa di sini yang nggak pernah nyontek? Iya, jadi luar biasa ya, nggak pernah nyontek. Ini adalah perbuatan dosa juga. Ini mencuri namanya. Menjadi seperti Kristus itu harus seperti apa? Ini dia. Wajib sama seperti Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berada di dalam dunia. Coba ayatnya Kak. Ini dia, baca sama-sama. Matius 5 ayat 6. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia harus apa? 1, 2, 3. Belum. 1, 2. 1, 2. Itu dia. Kita akan nonton satu film. Ya, mungkin lampu di sini dimatikan, yang bagian depan dimatikan. Kita akan nonton sebuah film. Kisahnya menarik sekali. Ya, bagaimana menjadi anak Tuhan itu harus seperti apa? Yang di mimbar boleh kok dimatikan. Wah, ini seperti ada di sebuah ruangan yang gelap. Dan kita akan saksikan film kita berikutnya. Suaranya bolehkah? Ini ada satu anak. Anggap saja namanya Daniel. Daniel itu sendirian aja di rumah. Sabar ya, kerusakan bukan pada televisi Anda. Daniel jarang sekali keluar, dia senang ada di dalam rumah. Emang dia sedang ada di mana ya? Di rumah. Dia gak suka keluar, kenapa ya? Nah ini namanya Maria. Maria dan mamanya sedang mengadakan perjalanan. Kemana nih ya? Wah kok bawa banyak mainan? Kok bawa barang-barang, mau kemana? Maria bilang, mau kemana sih kita? Ayo, kata mama kita keluar. Panti asuhan. Males lah, hujan-hujan keluar. Wah, Daniel lihat ada tamu. Oh, ibu-ibu. Hah? Ibu-ibunya pakai umbrella. Daniel langsung turun. Tadinya Daniel ngumpet di atas. Wah. Oh, rupanya ini tempat anak-anak sedang berkumpul, seperti panti asuhan. Seperti itu. Selamat datang. Ya, Maria main ke tempat ini bersama mamahnya di hari hujan. Maria melihat ke kanan, ke kiri. Maria taruh bawah umbrellanya di situ. Siapa tuh ngintip-ngintip? Daniel. Wah, ternyata mama bawa mainan.
semua barang di lemari itu jatuh ke lantai. Daniel bilang, betul, aku yang mengambil payung itu. Sini payung aku. Ambil payung aku, kau lihat. Daniel sedih banget. Dia ingat masa lalu. Air mata Daniel mengalir. Daniel ingat sekali dulu ketika dia bersama papanya. Ya, bersama papanya dia menyeberangi sebuah lautan dan menjadi seorang gelandangan di pinggir jalan. Mau lapar minta makan, tidak ada biaya untuk makan. Ya, tapi Daniel tetap happy karena dia bersama dengan papanya. Sampai suatu kali papanya mengantar dia ke sebuah penampungan anak-anak. Papanya bilang, Daniel, kamu di sini ya sayang. Daniel gak pernah lupa papanya memberikan shawl warna kuning. Dan say goodbye sama Daniel. Dan Daniel juga tidak pernah lupa kalau papanya pergi meninggalkan dia menggunakan payung kuning itu. Yang Daniel ingat hanya payung kuning. Ya, itu kenangan masa lalu Daniel. Aku sedih sekali ketika aku lihat payung itu. Aku ingat sama papa. Lihat Maria. Wah, Maria menaruh belas kasihan kepada Daniel. Tadinya marah-marah, kemudian dia kasih payungnya kepada Daniel. Ini Daniel buat kamu. Wah, Daniel sudah jadi kakek-kakek. Dia ingat cerita itu. Ya, ketika dia tua, dia membuka toko payung. Sebuah payung kuning yang dia berikan kepada anak kecil. Ya, Daniel teringat kepada papanya. Daniel sudah tua, tapi dia sulit melupakan memori tentang the yellow umbrella tersebut. Ya, ini istri Daniel yang sudah tua juga, nenek, seorang nenek. Ya, Daniel harus sadari memang payung kuning itu punya sejarah dalam hidupnya. Sampai kemudian dia membuka toko payung. Iya, ceritanya sedih ya. Iya, Kak, balik ke PowerPoint Kak. Ya, adik-adik, untuk menjadi sama seperti Kristus, kita harus baik. Sama seperti Maria tadi, dia gak mempertahankan payung kuningnya. No, tidak. Dia berikan payungnya kepada Daniel yang punya memori tentang payung kuning. Adik-adik, kalau kita gak punya sifat baik, kalau kita pelit bukan main, kalau kita gak mau berbagi, artinya kita gak bisa sama seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita itu baik bukan main. Dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib
orang baik. Tapi Tuhan Yesus menebus orang berdosa, supaya setiap orang berdosa bisa pergi ke surga. Adik-adik, hari ini siapa yang mau jadi seperti Yesus? Coba angkat tangannya. Yes. Tapi tadi kita sudah pelajari bersama-sama bahwa untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, kita banyak sekali punya penghalang, punya dosa-dosa, suka marah-marah, suka nyontek, berantem adalah hobinya. Terus ada satu lagi, bicara kotor. Gak bisa jadi seperti Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus panggil kita. Kalau kita mau datang sama Tuhan Yesus dan bilang begini, Tuhan Yesus, aku hari ini mau bertobat. Aku mau ngaku dosaku. Aku gak mau lagi berbuat dosa. Dan Tuhan Yesus, aku yang pelit ini, aku mau jadi baik, murah hati seperti Tuhan Yesus. Ada yang mau seperti itu? Ada. Panggilan pertama, kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian.